Deal semua, kita udah kasih DP semua. Maret masuk COVID, awalnya belum booming kan karena baru 1 orang yang kena. Ya kan, baru belum nyampe sini. Tiba-tiba makin bulan April makin banyak tuh. Nah, di bulan Mei kita mulai ngomong serius. Ini bagaimana pernikahan? Ya, itu tuh udah dia yang paling takut. Ini gua juga manis. Manis tuh apa? Kayak gimana? Menurut manis tuh gimana dia? Yang aku pengen ya. Kalau penungkapan apa kayak gini? Sama ini belum mulai lu gapin. Yang Lu bilang terima kasih itu apa? oh iya. Gak apa-apa. Ya. Proses kan udah nempatin udah 3 tahun sampai pas nikah itu, nah gimana tuh momen menarik ketika mau bilang pernikahan tuh? Momen menarik. Ngalami apa tiba-tiba ada aja nih masalah ketika mau nikah. Misalkan ada tuh kalau nikah ada aja nih masalahnya gitu. Nah, itu bro. Sebenarnya waktu kita belum biasanya kan kalau mau nikah orang kan dari jeda dari lamaran ke pernikahan kan nggak lama. Cuman tipikal orang tua aku tuh beda. Dia tuh maunya lamaran dulu. Lamaran itu udah pasti kan. Setelah itu baru ngomongin segala macam pernikahan. Jadi dia nggak mau ngomongin pernikahan sebelum lamaran. Nah itu orang tua aku kayak gitu. Jadi dia agak bingung kan. Kok maksudnya nggak mau ngomongin sama-sama dulu. Maksudnya nggak mau ngomongin ke pernikahan gitu. Aku bilang mungkin itu ya ada baiknya juga dari orang tua. Maunya anaknya ya beneran dilamar. Udah berarti kan kalau lamaran udah serius dong. Baru nanti ngomongin pernikahan bareng-bareng sama keluarga. Karena kalau udah ngomongin pernikahan duluan sebelum lamaran kayaknya kurang etis gimana gitu kan. Ya udah. Oh dia yang pas mau ngomong lucu nih. Ngomong apa? Yang mana nih? Yang mau ngomong soal iya pas mau ngomong ngelamar aku sama gimana tuh coba? Lucu enggak? Apa nih lucu? Itu aku datang kan sore-sore ya kalau nggak salah. Ya, mau malam. Habis antar Ina dari mana? Saat itu di rumah dia full keluarga penuh. Bapaknya ada, semuanya ada. Kita biasanya kan kalau main ke rumah Ina tuh pasti diajak makan kan. Makan dulu Nil. Oke, kita makan lah. Terus kita berdua udah bisik-bisik nih di samping-sampingan. Ngomong nggak? Gitu kan. Udah ngomong. Terus kita mungkin agak sengaja ya sedikit bisik-bisik agak besar biar orang tua agak ngeh gitu. Kode gitu kan. Kode. Terus akhirnya papanya kalau nggak salah mau ngomong apa katanya kayak gitu. Ya udah di situ aku ngomong sama papanya. Padahal sebelum itu aku sih udah ngelatih sih kata-katanya ya kan. Cakep banget kata-katanya yang udah gue ngomongin gitu. Cuma di saat mau ngomong tuh blank. Pokoknya ya udah gue pengen bilang, "Om, saya mau lamar anak Om. Boleh nggak?" gitu. Habis setelah itu papanya Ina kan ngomong, sebenarnya kami dari orang tua memang udah lama nih nunggu katanya kayak gitu. Iya, kalian kan pacaran udah lama. Kami sih orang tua mendukung penuh. Di situ lega banget kan karena mau ngomong itu aja berantem dulu sama dia. Iya kan? Waktunya ada. Iya, waktunya kapan ya? Minggu depan lagi. Karena semakin mau ngomong tuh semakin ada maksudnya entar aja deh kali ya. Bukan waktunya kali gitu kan. Tapi entah kenapa ada keberanian ngomong kayak gitu. Karena gue pikir mau nggak mau gue harus ngelakuin ini kan, harus ngomong juga. Ya udahlah, mau nanti apa reaksinya, udah belakangan aja. Penting gue ngomong duluan. Ya udah akhirnya ngomong. Papa dan mamanya Ina untungnya juga positif tanggapannya. Ya udah, setelah itu gue langsung ngomong ke orang tua.
tadi udah ngelamar Rina, udah minta sama Izin. minta izin sama papa mamanya. Terus orang tua nanya, gimana? Mau kapan? Dia bilang. Kalau dari papanya sih mendukung, tapi mama sama ayah harus ke rumah Ina dulu, karena kalau orang tuanya Ina kan agak ini ya, apa namanya, apa sih yang Ya namanya? masih kayak kalau kayak zaman dulu masih kayak Hmm. harus Ada orang sakral tua gitu. harus Ketemu orang orang tua tua. pengen ketemu sama orang tua Hmm. dulu gitu. Jadi Iya. biar apa ya kesannya Itu sih lebih budaya sih, sopan. budaya. Budaya. Itu masih bagus kok itu sebetulnya. Dan itu dan menurut aku itu bagus Iya, karena bagus. maksudnya kan karena orang tua kita nggak pernah ketemu secara langsung Iya, iya. secara ini kan, karena maksudnya waktu itu memang orang tua aku tuh menjaga jangan sampai kita sudah terlalu akrab taunya kita nggak jadi. Iya. Nah itu menjaga itu, jadi pada saat itu barulah pertemuan pertama orang tua dia sama orang tua aku. Nah di situ memang orang tuanya dia yang ngomong sama itu kalau anaknya mau ngelamar anak gitu. Jadi Berapa selang tuh orang tua lu udah tempatnya apa ya? Bentar. pas ulang tahun aku pas Oh, banget pas ulang tahun tahun. dia. Bentar, langsung aja deh. Kayak cuma jeda seminggu apa 2 minggu gitu. Iya, nggak sampai sebulan. Emang nyokap bokap juga, mama ayah saya juga udah nanya, kamu kapan nikah? Kamu kapan nikah? Gitu kan. Dari guanya sih bilang, belum, duitnya belum cukup. Pasti kan alasan cowok gitu ya. Ya udah, tapi nyokap bokap gua juga emang udah ngedorong nih. Udah nikah aja daripada ngabisin duit. Kamu makan-makan di luar, dia bilang gitu. Iya pacaran sama lagi. Iya. Iya pacaran tuh boros tuh ngabisin duit. Iya kan? Iya. Makan, belum bensin gitu-gitu. kan. Iya. Terus bener juga ya, gue pikir kan, bener juga ya. Mendingan uangnya buat ini bersama. Ya udah, akhirnya datang orang tua, lamar, langsung ditentuin syarat-syaratnya. Syaratnya sebenarnya nggak ini. Nggak kan susah. karena maksudnya mungkin perempuan ya. Iya. Jadi maksudnya adat orang tuaku lumayan kental gitu. Adatnya aku lumayan. Jadi ya paling cuma kan kalau orang biasa ada seserahan gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau kita biasa kan orang seserahannya apa, nah kita kalau dia seserahannya terserah apa, yang penting itu kayak ada dibungkus kain putih. Jadi jangan langsung kelihatan orang gitu. Nanti dibukanya setelah pas lamaran itu, terus seserahan itu diterima, terus kalau udah diterima artinya lamarannya diterima gitu. Itu cuma itu doang syaratnya, nggak yang Dari mana maksud asalnya? aku Sulawesi Tengah. Kalau sebenarnya sekarang lagi terkenal sih Kabupaten Morowali Utara, tapi orang banyak nggak tahu gitu. Sukunya juga pasti nggak tahu. Nah kebetulan suku aku suku Mori namanya, Mori. Jadi orang nggak banyak yang tahu, emang kita di pedesaan banget gitu. Jadi dan beruntungnya orang tuanya dia dan keluarganya tuh nggak macam-macam mintanya, kan biasanya kalau orang Batak mintanya mau diadatin segala macam. Bersyukurnya orang tuanya dia tuh simple, nggak perlu pakai adat. Nah emang kita dari awal tidak mau pakai adat gitu, jadi kita maunya temanya nasional biar nggak ribet gitu. Oh, orang tua dan itu juga mesti open gitu ya, mesti nggak perlu ada adat itu. Gitu. Iya, dari kita kuliah juga bilang, nanti kamu kalau nikah nggak usah lah pakai adat-adat, dia bilang. Nyokap juga nggak terlalu kental banget ya, maksudnya kadang-kadang budaya ini harus begini gitu-gitu ya. Iya, nggak usah. Kalau orang tuaku simpel, dia yang penting sah di gereja aja. Emang anak berapa dia? Hah? Anak berapa dari? Aku anak pertama. Oh, Justru kan anak pertama itu kan yang paling deg-degan, Iya, karena justru apalagi iya, anak iya, pertama iya. laki-laki tuh sebenarnya harusnya adat gitu. Cuma tuh challenge-nya itu bukan di orang tua sebenarnya, gimana? di keluarga Keluarga besar. Bisa Iya. iya. Karena Iya. karena tulangnya itu raja adat. Karena tulangku memang adalah apa sih jabatan pangkatnya gitu di keluarga besarnya. Sih mana gitu lu? Mesti Tetap mereka minta mah ada adat. Aku Tetap tetap dikasih harus diadatin. Cuma tetap nego tulang kan gini-gini. Karena dia juga sebenarnya kalau di keluarga besar dia juga memang karena dia anak pertama, dia juga harusnya diadatin. Jadi kita nih ada dua adat yang beda. adat beda nih yang harus disatuin. ya, satu Sulawesi, satu Satu Sulawesi, satu Batak. iya. Nah, dan
kalau yang dari cerita orang tuanya Ina itu juga cewek yang ikut cowok ya. Iya, kita kebalikan. Kebalikan. Harus kalau di aku cowok harus mengikut cewek, kalau di dia cewek harus ikut cowok. Itu yang bertentangan susah. Jadi itu yang susah. Itu. Budayanya itu. Itu dari keluarga besar apa dari orang tua? Orang tua enggak, orang tua keluarga besar minta gitu ya. Iya. Dari keluarga besarku kayak gitu. Tapi kalau keluarga besar dia enggak tahu aku. Enggak, karena keluarga besarku rata-rata di kampung, jadi mereka cuma terima informasi aja. Iya. Awalnya kayak gitu. Memang maksudnya baik. Maksudnya karena di adat Batak laki-laki istilahnya raja gitu, anak pertama dia yang bawa nama keluarga gitu kan. Cuma kalau orang tuaku udah pikirnya semua anak sama aja lah gitu kan. Yang penting Kristen, yang penting sah di gereja, udah titik. Dan aku setuju. Jadi berarti kalau kalian ketika menjelang nikah itu masalah budaya nggak terlalu ini ya? Budaya nggak? Aduh, ada juga sih bro sampai titik akhirnya itu. Ada sebenarnya, cuman bukan dari inti, bukan dari keluarga. Yang sebenarnya yang repot itu keluarga besar sebenarnya. Yang maksudnya yang agak banyak itu tuh emang keluarga besar. Jadi ya pintar-pintarnya kita gimana caranya ngomong ke keluarga besar gitu sih. Gimana cara nengahin nih antara keluargaku sama keluarga besar dia. Itu challenge yang paling besar. Terus gimana nih? Pertanyaan menikah saat pandemi. Nah itu gimana tuh kalian tuh? Tadi kan sempat katanya gue sempat sakit. Nah itu gimana tuh prosesnya? Tadi orang pasti kan kalau tadi gue sempat ngobrol sama kalian. Wah kuat dah kalau nikah. Entah mesti bisa ini itu gimana? Sebenarnya gini lucu sih, kan kita habis lamaran kan bulan November tuh. Nah bulan Desember tuh kita langsung cari vendor-vendornya. Karena jujur kita ngurus sendiri, kita nggak pakai WO, nggak pakai segala macam. Kita tuh nyarinya pisah-pisah karena kebetulan aku tuh orangnya maunya bagus tapi murah. Sedangkan yang bagus murah yang satu paket tuh nggak ada, ya kan? Susah gitu. Jadi harus cari satu-satu. Nah kita udah cari tuh Desember, karena Desember kan lagi banyak promo-promo kan. Dulu tuh kalau mau nikah tuh Desember promo banyak, ini promo ini kan. Akhir tahun kan itu lagi gede-gedean gitu. Nah kita udah DP, udah siap nih, udah oke, semua udah oke. Tiba-tiba masuk COVID Maret. Terus Februari apa Maret? Maret ya? Tapi waktu rencana ya kita emang dari pas udah selesai lamaran itu kita langsung ngomongin tanggal pernikahan. Waktu itu kita maunya bulan Juli. Pertengahan katanya. Tadinya kita maunya November, tapi kata orang tua kelamaan. Pamali. Nggak boleh lama-lama katanya. Malah kalau boleh Februari gitu kan. Kitanya belum siap gitu. Nah terus udah kita Juli tengah-tengah nih. Terus pikirnya kan liburan sekolah, jadi keluarga besar bisa datang dan dari kampung bisa datang kan. Ya udah tuh, kita udah. Nah, terus di situ aku sempat ngomong gini, Tuhan, kok persiapan aku kok lancar-lancar aja ya? Itu aku pernah ngomong kayak gitu. Tuhan, kok persiapan aku lancar? Soalnya gini, kita mau minta yang murah, bagus, itu semua dikasih sama Tuhan. Yes. Cepat responnya gitu ya? Cepet, bener-bener lancar deh. Pokoknya tuh persiapan cari vendor, apa yang kita mau tuh dapat, apa yang kita inginkan tuh Tuhan kasih gitu ya. Pokoknya aku sampai kok kita lancar-lancar aja ya. Kayak kemarin orang-orang ngomong banyak hambatan gitu kan. Iya. Kita tuh sempat ngomong kayak gitu. Tapi jangan ngomong gitulah gitu. Jangan ngomong gitulah. Kita udah ini kan, soalnya kok kayaknya baik-baik aja gitu, nggak ada apa-apa yang dikasih. Kalau kata temenku sih tuh rezeki orang mau nikah biasanya, rezeki pengantin gitu kan. Ya udahlah, ya puji Tuhan kan, semua dilancarkan, semua baik-baik aja, keluarga baik-baik aja, keluarga senang-senang aja gitu kan, maksudnya keluarga senang, harganya segini senang udah gitu kan. Udah deal tuh ya semua. Udah deal semua, kita udah kasih DP semua. Maret masuk COVID, awalnya belum booming kan, karena baru satu orang yang kena, ya kan, belum nyampe sini. Tiba-tiba makin bulan April makin banyak tuh. Nah di bulan Mei kita mulai ngomong serius. Ini bagaimana pernikahan? Ya itu tuh udah dia yang paling takut. Mending mundur deh. Ini lagi tingginya dia bilang gitu. Kita juga pusing kan. Tadinya orang tua tuh nunggu nanti dulu deh, jangan diundur dulu. Soalnya takutnya udah kelar nih pandemi kan, soalnya dulu kan ada prediksi Juli Agustus tuh udah selesai, udah menurun gitu kan.
nanti dulu deh. Jadi sampai Mei itu kita masih bingung, masih mempertimbangkan tanggalnya tetap jadi segitu atau enggak. Tapi kita udah ngomong sama vendor, Kak nanti kalau kita mundur gimana nih? Nah kebetulan vendor-vendor kita memang, apalagi catering ya, nggak mau batal. Nggak bisa batal, bisanya reschedule. Oke, kita reschedule. Maksudnya kita, yang penting kita udah ngomong dulu kan sama semua vendor gitu. Undangan pun kita tunda. Kak, boleh nggak undangan nanti dulu gitu kan? Soalnya belum pasti nih gitu kan. Udah, akhirnya bulan Mei akhir ya mau Lebaran itu kita baru deal. Situ kita mundur tapi kita coba tentuin dulu. Waktu itu sempat kita mau bilang November, orang tuh bilang Oktober deh. Pokoknya sebenarnya bilangnya Desember nak. Kalau dia maunya Desember. Aku bilangnya November, orang tuaku maunya Oktober. Pokoknya beda-beda, memang kayak banyak apa sih ya masukan gitu ya. Sebenarnya sih yang bikin ribet itu karena kita nyatuin banyak kepala buat jadi satu keputusan itu. Terus kan kita kayak harus dengerin apa kata orang tua gini-gini. Tapi kita coba cari jalan tengah. Akhirnya kita dia mau ngalah, orang tua juga mau ngalah. Kita tetapin November. Udah nih deal, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Deal November awal. Jadi yang saudaranya tadi pada mau datang jadi nggak datang, maksudnya kan. Terus ketakutannya nanti ada orang nggak yang datang, gitu. Itu ketakutan terbesar. Jadi kita yang tadinya mesen berapa, dikecilin terus karena takut orang nggak datang. Apalagi dari Danila sendiri itu takut orang tuh datang nggak sih, orang lagi covid gini, orang tuh takut tau gini kan. Waktu itu masih tingginya kan. Terus udahlah percaya aja lah gitu kan. Untung si cateringnya ini mau maksudnya Kak kita dikurangin bisa nggak paketnya gini bisa gitu kan. Ya udah. Nah terus kebetulan pas September itu pokoknya mau sebulan sebelum pernikahan aku sempat sakit. Nah itu tuh ketunda lah semuanya. Kita belum foto prewed, kita belum foto ini, kita belum siapin itu, fitting baju lagi kan, itu belum tuh. Nah terus sampai aku bilang, Tuhan ini aku tuh belum ngurus apa-apa, aku tuh masih banyak Tuhan, belum foto prewed itu. Aku udah ngomong, udah nggak tahu deh, aku udah doa sama Tuhan, udah ngomong apa aja yang pengen aku omongin gitu kan. Ayo ya puji Tuhannya, benar-benar tuh dikasih sama Tuhan. Sebulan pas sebelum 3 minggu lah sebelum nikah sembuh. Udah bisa ngurus yang lainnya. Foto prewed lah, udahlah lanjut apa aja gitu kan. Nah, puji Tuhan lancar. Terus apalagi yang belum kita waktu itu fitting baju gitu kan. Pokoknya waktunya mepet semua deh. Semua gerak cepat dalam sebulan harus udah kelar. Ya udah, terus kan apalagi kalau pas pandemi gini ya, persiapannya tuh juga jauh lebih banyak. Kita pokoknya kita atur gimana caranya kita nggak membahayakan orang lain, kayak peraturan kesehatannya harus ketat. Terus kita mau bagaimana persiapannya apa. Jadi yang tadinya nggak ada di budget nih, misalnya kayak masker, hand sanitizer itu kan semua nggak ada di perhitungan awal kan. Itu baru kita beli semua, maksudnya buat menjaga semua keluarga, teman-teman yang terlibat sama tamu-tamu yang datang gitu. Terus untuk yang vendor-vendornya kita juga udah minta tolong ini semua dirubah pokoknya sesuai protokol kesehatan gitu. Tadinya kita bingung mau bagaimana ini prosesnya biar orang-orang nggak berkerumun kan, kita nggak pengen berkerumun kan. Emang udah dari awal kita udah dikasih tahu sama pihak gedungnya jangan membuat kerumunan, maksudnya harus tetap taat gitu kan. Tadinya kita khawatir masa sih orang disuruh nunggu kan. Sekarang tuh tipikalnya kalau nikahan giliran kan, ganti-gantian kan. Nah kita tuh takut ini orang pada mau nunggu nggak sih gitu kan. Tapi ya itu tadi puji Tuhannya dari kita pemberkatan di gereja sampai malam itu tuh nggak ada satu kata pun yang keluar dari maksudnya dari orang tua, dari kita itu nggak ada kayak gimana sih tadi gini, itu nggak ada. Kita malah dari pagi sampai malam tuh kita cuma puji Tuhan ya lancar. Terus kayak
kayak kita seneng banget ya waktu itu, kita tuh emang itu menjadi hari bahagia, bener-bener hari bahagia kita berdua gitu, kayak ya ampun tadi orang-orang pada ini ya ngikutin protokol kesehatannya kita, terus pada pakai masker, pada ini, jadi kayak semuanya tuh emang Tuhan atur. Dan bersyukurnya memang orang tuh sampai bilang gini, mungkin kalau nggak di pandemi orang nggak akan foto semua, kan biasa kan kalau foto tuh cuman yang dipanggil doang gitu kan, yang dipanggil foto, enggak, ini kita tuh sama kemarin pandemi orang salaman foto, jadi semua ada fotonya. Terus kayak mungkin orang kalau kita nggak pandemi gini kita nggak akan foto begini kali, nggak akan lebih intim, nggak akan lebih suasananya tuh kayak lebih hangat gitu walaupun banyak orang gitu. Dan ya itu orang tua juga seneng, kita juga seneng ya karena kita ngejalannya juga seneng. Orang tua pas yang udah terakhir kan biasa kalau pasangan tuh masalah keuangan kan lumayan itu ya, lumayan kayak wow sensitif. Gitu kan, sensitif gitu. Benar-benar itu sampai terakhir tuh Tuhan benar-benar lancarin sih. Jadi karena aku bilang kamu yakin aja kalau Tuhan udah pimpin kita sampai detik ini, itu Tuhan pasti kasih jalan buat kita, karena nggak mungkin. Maksudnya kita udah bentar lagi mau nikah, terus tiba-tiba Tuhan tinggalin gitu. Kalau itu bukan jalannya Tuhan sih kayaknya mungkin kita udah lama kali berhenti gitu. Maksudnya kalau kita terus berdoa buat persiapan kita, pasti kan nanti dibukakan lagi kan. Kita mau dapat ide dari mana kalau misalnya bukan dari Tuhan gitu buat nyusun semua acara. Karena jujur aku nggak pakai WO, itu aku nyusun acara pun aku sendiri, terus dibantu sama teman-teman pemuda gereja buat bantu jadi panitia segala macam. Dan itu mereka semua juga gesit, gercep, itu aku seneng banget sih. Jadi kita yang di atas pun nggak ketakutan. Dan yang paling amazingnya lagi ya, lagi COVID gitu kan, kita berdua dari pagi sampai malam kita nggak pakai masker, nggak pakai face shield, bener-bener. Tapi Tuhan kasih kesehatan, itu yang paling luar biasa sih. Apalagi yang kita takutkan kan orang tua kan sudah lanjut, maksudnya sudah berumur dan lebih rentan kan. Bersyukurnya orang tua juga sehat-sehat, itu sih yang paling sehat. Itu sih yang paling apa ya, wah kemarin tuh orang-orang pada sehat-sehat semua, nggak ada keluhan dari nikahan kita, ada yang kena COVID atau apa, itu kita bersyukur banget sih. Jadi kebahagiaan terbesar kita tuh kita menjalani semuanya baik-baik, sehat-sehat, nggak ada apa sih satupun yang bikin kita kayak kecewa gitu. Berarti emang itu kalau pekerjaan Tuhan luar biasa ya. Iya, kalau kita serahin sama Tuhan sih, itu kita aja nggak pernah kepikir kok bisa ya kita dapetin semua yang bagus-bagus, yang baik-baik, sesuai yang mau kita, sesuai yang itu. Aku percaya sih apa yang kita rencanakan baik, kalau misalnya emang itu sesuai kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan lancarkan sih. Gitu. Nah, kali ini gue akan main games nih bareng pasangan muda nih baru nikah. Gamesnya simpel aja nih. Jadi misalnya nanti kasih clue, misalnya makanan kesukaannya Ina, nanti Ina jawaban punya Ina, nanti si Daniel nebak nih sesuai nggak sama jawaban Ina. Kita tahu nih kecocokan kalian seperti apa. Megang kan spidol masing-masing. Nah itu nih. 10 pertanyaan nggak boleh ini ya, kontek-kontekan ya. Yap. Lagu yang akhirnya didengar oleh Ina baru-baru ini. Kira dia lagi suka dengerin lagu apa? Tahu nggak? Ya Neo. Ini tebak. Lagu apa ya? Di mobil terakhir atau di Skandinavia. Lagu apa? Nggak tahu sih. Judul lagunya apa? Ya boleh judul lagunya apa boleh. Apa ya? Ya ampun, yang aku sering nyanyiin itu loh. Judulnya apa ya? Lagunya apa boleh. Yang aku putar berulang kali. I know. Tapi aku lupa judulnya. Aku juga nggak ingat lagi. Yaudah ya. Dia 6 tahun pacaran. Ya. Udah boleh dibuka 1, 2, 3. Coba buka. Udah belum? Lagu ke kamera liatin. Lagu rohani. Iya, lagu rohani.
Oh, oke betul. Tapi aku nulis judulnya Apa judulnya? kemuliaan. Kemuliaan bagimu. Nah, kedua, masakan kesukaan Ina. Coba ini tebak. Ina makan kesukaan Apa paling suka Ina makanannya? Sama tahu kan ngajak makan, tapi ngajak nonton, tapi pas dia suka masak. Lebih dari satu boleh kan? satu aja lah Nak. Satu aja coba, makan kesukaan. Susah. Iya banyak banget loh. Atau nggak yang akhir-akhir ini suka makan? Coba. Akhir-akhir ini suka makan. Ya akhir-akhir ini di seminggu ini yang di makan Ina apa berapa yang suka? Masa nggak tahu? Gampang tuh. Mudah-mudahan benar nih. Ya ampun tulisan gue jelek banget ya. Ayo. Coba buka 1, 2. Apa itu? Bubur ayam. Bubur ayam. Oh iya betul. Gila. Betul yang 6 tahun ya. Terus yang ketiga. Nanti kan nih sama ini kan nanti Ina harus gantian tanya nih. Terus film terakhir kalian nonton? Film aku apa film Ina? Iya, kalian berdua. Di bioskop. Iya, kalian terakhir nonton film apa? Aduh, judulnya apa Di ya? bioskop. Itu yang terakhir yang Di di bioskop. Oh yang di Pik. Iya, tahu gak? Apa sih tuh? tahu. Film terakhir kalian berdua tuh film apa kalian tonton? Di bioskop film apa? Action. Apa judulnya? Gak tahu. Gak tau gue lupa. Udah, gue lupa. Ibu boleh buka. Lu makin New Mutant. Ah iya nih Mutan, gue action. Film pertama ditonton selama pandemi. Iya. Oh itu belum pertama siapa nih? Kemarin di Pik nonton. Nah terus itu udah 3 ya, 4. New Mutan. Terus ukuran sepatu Daniel, tau nggak ini? Ukuran sepatu Daniel apa nih? Dah. Pas 1. Pas 1, 4, Ya betul semua ini. Terus nih tanggal kalian jadian. Awas tuh kalau salah loh. Ingat gak tanggal kalian jadian? Tanggalnya kan? Iya tanggal hari. Hari nggak tahu gue. Tanggal bulan. Tanggal bulan. Tahun? Enggak. Tahun bulan apa? Awas tuh kalau salah. Udah berulang kali. Harusnya bener nih. Ayo tebak, boleh buka sama-sama. 3. Apa tuh? 2 Juli 2 Juli. 2 Juli ya? 2 Juli. 2014. Nah, paling gampang nih. Tanggal lamaran, bulan, kapan lamaran? Lamaran yang. Ayo, kalau sampai lupa. Ih, gue nggak tahu loh sumpah. Baru tadi ngomongin bulannya. Mana? Bulannya gue tahu. Bulannya gue nggak tahu. Yuk. 1, 2. 14. 16 November. 16 November. November. 2019. November 2019. Tapi emang kata orang kalau cowok tuh nggak bisa nginget detail gitu. Iya. Cewek yang lebih ini. Tapi itu cuma 1 doang sih, kayaknya pada bener ya. Iya. Terus yang terakhir nih, Oke. tanggal kalian pernikahan. Nah itu tuh parah nggak tahu. Parah kalau salah mah. Kalau salah berarti nikahnya sama siapa tuh? Iya. Kamu yang nikahnya sama siapa? Iya. 1, 2, 3. Wih bener jangan salah nih, kita bingung lagi dengan sampai. 2 November. Nah terus satu lagi, apa yang paling disukai Ina? Misalnya gua suka seperti ini. Misalnya apa yang lu suka dari Ina? Dan ditulis. Ah, apa yang Daniel suka dari aku? Iya. Aku berarti nggak usah nulis. Gak usah nulis juga. Apa yang kamu suka? Apa yang kamu suka Ina? Ini seperti apa orangnya? Kamu jatuh cinta dan nikahin. Dah. Apa coba? Daniel, gua buka. Manis. Manis itu apa? Kayak gimana? Menurut manis itu gimana dia? Mukanya manis, Bro. Apa? Manis mukanya. Oh, mukanya manis. Iya, jadi kalau ngeliat dia seger Gak aja. bosen gitu ya? Iya. Nah, nanti kalau ini apa yang
disukai, apa kamu suka dari Daniel? Nah, sabar. Oke tadi ya betul. Nggak ada yang lain ya? Nggak ada. Yang terakhir nih, nggak usah ditulis nih, nggak usah tulis. Oh, nggak usah. Apa yang pengen Daniel ungkapkan ke Ina? Yang kira mungkin saat ini belum pernah diungkapin nih, momen-momen apa? Misalnya hal positif apa yang pengen gue ungkapin? Skill gue pengen ungkapin tapi kayaknya, aduh nunggu waktunya belum tepat apa gitu. Apa ya? Yang aku pengen ya, Kamu pengen ungkapin apa nih kayaknya? Sama ini belum mulai ungkapin. yang Gue bilang terima kasih itu apa? oh iya, Gak apa-apa. ya terima kasih udah terima aku, terus udah mengurus dari hal kecil sampai hal besar. Terus jangan marah-marah kalau aku lagi rese ya. Suka childish. Terus mudah-mudahan doain cepet-cepet punya baby. Amin. Kalau ini ada apa nih yang diungkapin? Aku apa ya? Makasih udah sabar ngadepin. Makasih udah jadi suami. Makasih sudah menemani. Udah. Terima kasih Ina untuk dan Dani untuk kedatangannya. Sukses buat kalian di pekerjaan. Terus tadi pengen punya anak, kita doakan semoga cepet. Terus Amin. nyicil di rumah ya, amin, semoga Amin. dijawab. Terima kasih buat plannya juga untuk aktivitasnya Dani dan Dina, Tuhan berkati untuk pekerjaannya, kesehatannya. Terima Nah, kasih. Buat teman-teman yang mau kritik saran boleh ke email berasa di bawah ini. Sekian dari podcast kita, Tuhan Yesus memberkati.